Terus kemudian sampai akhirnya menikah karena tadi udah hamil duluan ya. Nah, reaksi keluarga mertua gimana nih sepanjang proses menjelang menikah, kemudian menikah sampai kemudian berkeluarga? Itu kan pas nikah itu diramein ya di rumah mertua aku. Itu saya pas nikah itu uang dari pesta itu nggak saya ambil, kado udah diambil mertua. Uang yang di kotak dibawa mertua, saya nggak sepeser pun, kayak dimanfaatin hidup saya sama mereka. Pas saya lagi hamil umur 4 bulan, saya keluar ngobrol sama tetangga, namanya di rumah aja jenuh. Pas jenuh keluar ngobrol sama tetangga, saya pulang ke rumah dimarahin sama mertua saya. Apa nggak mau katanya keluar, katanya mama tuh malu katanya. Itu orang ya? Dia pintar ya sekarang. Pia? Oh ya. Pia? Pia? Dicariin dari tadi. Kemana aja kamu? Ternyata kamu ada di sini. Dipanggil-panggil. Budak kamu ya? Maaf Bu, nggak kedengeran. Ada apa Bu? Ada apa? Malu saya punya mantu seperti kamu. Ayo masuk. Masuk Bu. Sakit Bu. Dicari-cari kamu. Ternyata ada di situ. Ayo, masuk. Mulai hari ini kamu nggak boleh keluar rumah. Nggak boleh ketemu dengan siapapun. Ayo masuk. Kalau tidak masuk. Sakit. Pas saya hamil 7 bulan kena muntaber ya, nggak ada yang mau nganterin saya ke berobat. Pas anak lahir jadi perebutan anak itu. Jadi anak itu pas setelah lahir diambil sama Diambil. Pak Ustadz, boleh sejauh apa sih mertua ikut campur dalam urusan rumah tangga anak ini, Pak Ustadz? Sebetulnya dalam Islam sendiri ketika anak sudah hidup berumah tangga, maka orang tua itu sudah tidak berhak lagi, tidak bertanggung jawab lagi terhadap kehidupan si anak ini, gitu loh. Meskipun secara moral ya, justru anak yang justru punya tanggung jawab pada orang tua untuk berbakti, untuk taat dan lain sebagainya, gitu loh. Tapi kalau ini sudah berumah tangga, maka mestinya ya sudah dilepas saja. Orang tua nggak boleh campur tangan kehidupan keluarga anak-anaknya, apalagi sampai mengganggu. Misalnya kayak ini tadi sampai anak dibawa, terus kemudian anak laki-lakinya masih disetir dan dikendalikan gitu. Padahal mestinya anak laki-laki ini bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangganya, melindungi istrinya, mendidik anaknya, menafkahi keluarganya dan lain sebagainya. Itu tanggung jawab penuh sebagai laki-laki. Dan orang tua sifatnya cuma istilahnya memantau saja. Memantau. Orang tua tidak berhak lagi, misalnya sampai menafkahi lagi mentang-mentang ya sudah nggak berhak lagi. Orang tua juga tidak berhak lagi untuk ngatur-ngatur rumah tangga ini. Itu kalau memberikan saran, kalau memberikan masukan-masukan untuk kebaikan dalam kehidupan berumah tangga itu boleh. Tapi kalau justru mengganggu dan membuat terjadinya perpisahan itu tidak boleh. Malah disuruh cerai sama keluarga saya. Saya masih ada status istrinya, ceweknya dibawa ke situ nanyain mana si AA. Itu nanyain itu siapa mah, gitu mentang-mentang guru calonnya dibawa ke situ. Saya pengen nengok sama anak saya sampai mau dibawa sama mertua. Bikin malu aja. Pak, aku mau ketemu sama anak aku, Pak. Anak kamu nggak ada di sini. Saya mau ketemu sama anak saya, Pak. Cika, Mas, Cika, keluar dah. Ini Bu. Kamu ngapain di sini? Pergi. Mas, aku mau ketemu anak kita, Mas. Aku kangen sama Cika, Mas. Kamu berapa ya sama Cika? Pergi sekarang. Jangan harap kamu bisa ketemu cucu saya lagi. Pergi kamu. Saya nggak mau pergi.
berarti dipisahkan memang udah nggak boleh satu atap lagi tinggalnya. Jadi begitu datang ke rumah itu diusir. Diusir, katanya kamu pergi aja, udah anak saya urusin, katanya. Kayak Itu setelah melahirkan. udah anaknya umur 4 bulan. Bulan. Masya Allah. Nah, Mbak Pia udah pernah ngajak ngomong suami belum sih soal ini, keadaan ini? Saya udah curhat segala, kayak nggak dengan belain orang tuanya malah. Dia malah belain orang tuanya. Malah sengaja nggak kerja. Biar Biar sayanya kerja, terus banting pulang. Saya pernah ke Bogor ya. Kerja di garmen, sampai jual perabotan saya habis-habisan buat nafkahin anak saya. Kan saya sebulan telah ngelahirin, pulang ke orang tua saya. Karena saya nggak dinafkahin, kayak nggak dihargain. Habis lahiran juga suruh nyuci baju 3 bak. Terus makanan kalau yang buluk-bulukan dikasih saya sama mertua. Kalau yang baru dimasukin ke kamar. Kalau masak kayak contohnya masak bebek tuh ya, kayak kemarin ya. Kenceng. Saya yang masak, ngolain saya. Pas saya mau makan udah nggak ada makanannya, dimasukin ke kamar semua. Kayak bolu, udah bulukan disuruh makan. Akhirnya anaknya yang makan batuk, anak yang kena sakit. Ustadz, dia sudah bercerita ke suaminya, oke lah mungkin suaminya berbakti sama orang tuanya, tapi sepatutnya seperti apa sih seorang suami dalam rumah tangga dengan istri ketika istri bercerita nih tentang sesuatu hal tentang keluarga? Suami itu, Mas Farid, tanggung jawabnya tidak hanya menafkahi, tapi juga melindungi, menciptakan ketentraman, menciptakan kebahagiaan bagi istri dan anak-anaknya dan keluarganya. Tapi kalau sampai istri sudah curhat, bahasa kasarnya minta perlindungan kepada suami, dan suami tidak care, suami tidak mempedulikan, ini artinya dia sudah menyalahi tanggung jawab yang mestinya dia lakukan. Dan ini secara sosiologis saya menganalisis, Mas Farid. Ini kan kalau boleh kita katakan, ini si orang tua ini masih menganggap ada social gap, kesenjangan sosial antara orang tuanya ini, si laki-laki, dengan si menantu Mbak Pia ini. Ya bahasa kasarnya ini nggak level lah gitu. Karena nggak level tapi dipaksa keadaan karena sudah hamil duluan, dia dipaksa menerima itu. Akhirnya ya gitu, nggak ada keikhlasan, nggak ada, sehingga rumah tangga di sini, perkawinan di sini sudah menyalahi dari tujuan, fungsi dan kodratnya yang mestinya melitas kunu ilaiha inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, terus wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litas kunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Itu tujuan pernikahan, untuk litas kunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi di sini tujuan perkawinan sudah enggak itu lagi kalau saya lihat. Tujuan perkawinan itu sendiri hanya menyelamatkan status sosial, menyelamatkan muka orang tua, sehingga nggak ada niatan untuk menganggap Mbak Pia ini sebagai menantu. Ini aja udah salah. Dari awalnya ketika ini terjadi hubungan pranikah itu sudah salah. Salah kedua adalah saat pernikahan itu terjadi tidak didasari kepada keikhlasan kedua belah pihak untuk membangun misakon golidon. Jadi pernikahan itu kan kontrak atau perjanjian yang sangat suci, yang sangat erat gitu ya. Ini tidak terjadi karena tujuannya hanya itu. Ini dua kesalahan yang pertama. Nah, dua kesalahan yang kedua. Kedua kesalahan ini berimbas pada relasi sosial antara Mbak Pia dengan mertua dan suaminya. Gitu. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua para pemirsa, bahwasanya tindakan perilaku yang hanya mengandalkan nafsu tanpa ada keikhlasan, tanpa ada kesadaran spiritual atau kesadaran religius, itu bisa berakibat seperti ini. Jadi peristiwa yang dialami Mbak Pia ini menjadi iktibar bagi kita semua, menjadi cermin bagi kita semua, untuk bahwa setiap perilaku, setiap tindakan apapun itu harus kita pikirkan, harus kita kalau perlu kita istikharah ini, Mbak. Jadi tidak hanya sekedar ini yang bicara ini nafsu saya, atau memang betul-betul kira-kira yang diinginkan Allah ya. Kira-kira ininya akan membawa kebaikan, apa justru ini menjadi kejelekan bagi kita.
Karena masa depan itu misteri, Mas Farid. Maka dalam Islam dianjurkan untuk mohon petunjuk kepada Allah, mohon bimbingan Allah melalui surat istikharah, melalui doa, dan tanya kepada para ahlinya. Itu. Nah, itu ya Mbak Pia ya, ini pelajaran yang sangat berharga bagi Mbak Pia maupun kita semua. Mbak Pia, saya juga dengar katanya nggak cuma disaksikan seperti itu, bahkan juga katanya suami Mbak Pia selingkuh ya.